Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan, jika hari-hari kami selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jadikan segala yang kita miliki berguna. Bacaan diambil dari surat Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dandelion adalah sebuah bunga yang namanya berasal dari bahasa Prancis yang berarti gigi singa. Nama ini diberikan kepadanya karena bentuk dari pinggiran daunnya persis seperti deretan gigi taring. Menariknya, tanaman ini sangat banyak manfaatnya. Beberapa negara seperti Tiongkok, Korea, ataupun Yunani memanfaatkan daunnya yang masih muda untuk digunakan sebagai pelengkap salad setelah sebelumnya direbus terlebih dahulu. Daun dandelion juga mengandung vitamin dan mineral yang berlimpah, khususnya vitamin A, C, dan K, dan juga merupakan sumber yang baik dari kalsium, potasium, dan zat besi. Bunganya yang berwarna cerah dapat digunakan untuk membuat fruit wine yang dicampur dengan jus lemon dan gula dengan kandungan alkohol standar. Kemudian akar dandelion dapat dibakar dan dijadikan pengganti kopi yang bebas dari kafein. Sedangkan akarnya yang sudah mengering biasa digunakan sebagai obat untuk memperlancar aliran kencing. Dan ternyata selain bagi manusia, akar dandelion juga berguna bagi tanaman lain. Akarnya dapat memberikan nutrisi berupa mineral dan nitrogen bagi tanaman lain. Sedangkan bagi beberapa jenis serangga seperti kupu-kupu atau ngengat, tanaman ini juga menjadi sumber makanan utama mereka karena menghasilkan banyak nektar. Dandelion juga menjadi tanaman yang penting bagi para lebah. Saudara yang terkasih, mungkin kita terkagum-kagum ketika melihat begitu banyak fungsi di dalam satu tanaman seperti dandelion. Itu baru merupakan salah satu jenis ciptaan Tuhan yang memiliki segudang manfaat. Akan tetapi, alangkah jauh lebih baik lagi jika diri kita juga dapat memberikan banyak manfaat baik bagi Tuhan, orang lain, keluarga, maupun diri sendiri. Dandelion memiliki banyak manfaat, baik dari bunganya, nektarnya, daunnya, maupun akarnya. Artinya, di dalam setiap bagian dari tanaman ini memiliki manfaat masing-masing. Karenanya, sebagai anak-anak Tuhan, setiap bagian dari diri kita juga seharusnya dapat memberikan manfaat
Mulut kita bisa kita pakai untuk bernyanyi bagi Tuhan, serta untuk memotivasi orang lain. Cara berbicara kita di dalam berinteraksi haruslah sopan dan lemah lembut. Terkadang memuji kelebihan orang lain juga dapat menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Gunakanlah hati kita untuk saling mengasihi. Tangan kita dapat dipakai juga untuk bermain musik, mengiringi pujian kepada Tuhan, serta membantu orang yang sedang memerlukan bantuan secara fisik. Telinga kita dapat dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan saudara-saudara seiman yang sedang di dalam masalah dan butuh didengarkan. Begitu pula dengan mata, kaki, atau bagian tubuh lainnya perlu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama kita. Intinya, marilah kita gunakan setiap bagian di dalam diri kita, dalam kehidupan kita untuk memberikan manfaat bagi Tuhan dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangun karakter untuk mau mengembangkan diri sehingga bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri sendiri, sesama, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bangun karakter kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami untuk dapat menjadi pribadi yang bermanfaat, sehingga hidup kami dapat memuliakan-Mu dan menyenangkan orang lain. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang dapat kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.